Bahkan saya minus kalau dari sisi material. Hanya yang punya saya teman, sahabat, baik itu organisasi, kemasyarakatan, sosial politik itu cukup banyak pada saat itu. Jadi betul-betul pemilihan itu pure, tidak ada aroma politik uang, aroma politik kekuasaan itu tidak muncul sama sekali. Yang tadinya waktu wakil itu ada partai yang dukung saya, tapi kemudian lari di 2005 ada juga itu. Ada juga karena nggak setuju dengan prinsip-prinsip atau apa yang saya lakukan. Itu memang saya bisa menyimpulkan bahwa demokrasi kita masih dirusak oleh orang partai politik sendiri. Memang tidak ringan tugas pemerintahan yang baru dalam hal ini Pak Bambang Rafiq ini tidak ringan. Kondisi metro yang sudah memang cukup tidak baik kalau saya katakan, baik infrastruktur maupun tentang masyarakat secara umum dalam hal pendidikan yang selama ini jadi rohnya metro itu sudah, tapi saya pikir bisa beliau-beliau nanti bisa memaklumi, kemudian bisa banyak mendengar, melihat dan mendengar, melihat kenyataan kemudian mendengar dan bisa menentukan langkah-langkah kebijakan yang tetap harus berdasarkan prioritas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kaya Makna Payung University. Pagi ini saya dari taman jalan-jalan, kemarin sudah janjian, dan tamu kita ini sangat spesial sekali. Orang yang menurut saya adalah orang yang paling berpengaruh lah di kota ini dan bagi perjalanan hidup saya juga, di mana beliau adalah wali kota 2005 sampai 2015 dan pernah jadi wakil wali kota dari tahun 2000 sampai 2005. Kita sambut Pak Lukman Hakim. Terima kasih. Oke. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ya, di usia-usia senja seperti ini masih berusaha untuk menjaga kesehatan aja. Dan masih sehat ya? Alhamdulillah. Wah, soalnya kalau kita nggak sehat kasihan istri, kasihan anak-anak, kasihan cucu-cucu. Ketemu Pak Lukman itu sejak dulu enak di masjid Taqwa ya? Dari dulu, dari 2000 lah, dari 2 tahun. Sampai sekarang ya, kan? Alhamdulillah. Sekarang usia Pak Lukman berapa? Sekarang sudah 73,5. 73,5. Hampir masuk ke 74 tahun usia. Dan kalau keliling taman tuh udah berapa kali putaran tuh? Ya, kita menjaga stabilitas saja. Jadi di taman itu ya ukuran saya bukan kilometernya tapi waktu. Waktu antara 45 menit sampai 1 jam per hari. Karena saran dari orang-orang yang tahu kesehatan, dokter dan lain sebagainya itu di usia-usia di atas 70 ini memang sudah tidak boleh terlalu capai dan tidak boleh juga santai. Jadi tetap menjaga kebugaran otot-otot yang memang sudah lama dipakai. Berarti kan sudah lama dipakai ini untuk tetap bisa stabil gitu aja sebenarnya. Dan teman-teman seletingan Pak Lukman banyak yang sakit pasti ya? Ya bukan hanya sakit, kalau sakit yang meninggal sudah banyak, yang meninggal sudah banyak, yang sakit, yang jalannya terseok-seok pun ya banyak. Tapi kita menghindari itu. Jadi resep saya cuma satu, menjaga diri sendiri untuk kepentingan sendiri dengan cara menjadi dokter dirinya sendiri. Itu saya berusaha seperti itu. Nah, ini yang menarik ya, menarik dari Pak Lukman. Pak Lukman ini bisa jadi role model pemimpin yang punya standar hidup modern, sehat, masih bisa diajak diskusi, alhamdulillah, masih juga punya sumbangsi untuk dalam pikiran semaksimal mungkin, karena ya mengamalkan beberapa petunjuk, beberapa kalau kita baca-baca di Al-Quran, kita baca-baca di buku-buku, walaupun tidak bisa seperti Mahathir Muhammad, kita minimal mendekati aja lah. Oke. Minimal mendekati, jadi bermanfaat bagi orang lain. Mahathir itu udah 100 tahun ya? Hampir ya, 90 ya, masih bisa gitu. jalan-jalan, masih bisa, luar biasa itu. Tapi kita nggak bisa seperti mendekati aja. Oke. Kita mulai Pak ya.
Metro dicanangkan sebagai kota administratif tahun berapa, Pak? Metro itu diresmikan sebagai kota administratif seingat saya itu di September 19 kota administratif 1986 tahun 86 waktu itu. Lalu, oleh menteri masih siapa waktu itu ya, menterinya Pak ya pokoknya diresmikan langsung oleh menteri pada artinya dia sebagai ibu kotanya Lampung ya. Tengah. Karena seingat saya tahun 97 saya menjadi ditugasi oleh Pak Bupati Lampung Tengah lama dulu itu menjadi sekretaris kota saya 97. Sekretaris kota administratif kotanya. Iya. 1997. Iya. Lalu berubah menjadi otonom. Otonom itu diresmikan juga oleh Menteri Dalam Negeri waktu itu dengan beberapa pemekaran Lampung ini, ada Lampung Timur dan Lampung Tengah dan Kota Metro bersama-sama dengan waktu itu Waikanan kalau di Lampung Utara. Kemudian kalau kota ada Cilegon itu bareng banget, SK-nya bareng banget. Kemudian Klaten itu juga begitu, walaupun Klaten itu yang gagal artinya dia nggak menjadi sebuah kota. Dia kembali kepada kabupaten. Itu sejarahnya tahun 99 tahun 99 ya. Dan kemudian khusus untuk Metro ditetapkanlah pada saat itu pejabat wali kota. Nggak disebutkan wali kota Madya atau apa, tidak waktu itu nomenklaturnya tidak seperti itu, jadi hanya wali kota. Oke. Dan itu dijabat oleh Pak Dr. Andus Haji Musa Sherman sebagai senior saya pada saat itu. Dan Bapak waktu itu? Saya kebetulan setelah 97 itu, dari 96 sampai 97 saya menjadi sekretaris kota, ditugasi oleh Pak Bupati menjadi camat di Seputih Raman. Di Seputih Raman, Lampung Tengah. Oke. Itu pemekaran pada saat. Lalu kemudian proses mulai jabatan dipilih oleh DPRD ya? Ya, langsung waktu itu Dewan di DPRD dipilih melalui parlemen lah istilahnya, yaitu DPRD Kota Metro. Belum demokrasi langsung oleh masyarakat? Belum, masih sangat terbatas waktu itu. Tapi justru di situ saya melihat memang kondisinya sangat masih kondusif. Sangat baik, jadi tidak ada apalagi seperti perkembangannya saat ini dengan politik uang, politik kekuasaan, itu tidak ada berlaku sama sekali. Jadi betul-betul fair bagaimana masyarakat itu bisa menentukan. Karena kalau saya boleh cerita, saya itu sudah nggak punya mimpi untuk menjadi seorang wakil wali kota pada saat itu, karena tidak punya potensi, tidak punya, ya saya camat di kabupaten yang lain di Lampung Tengah, nggak jauh lah, deket lah, karena pemekaran juga. Kalau sekarang kita jauh Pak, kalau dulu mungkin orang bisa tempur ya. Bisa tempur. Nah, itu ceritanya. Jadi saya nggak ada keinginan, nggak ada kemauan atau nggak ada motivasi untuk saya mau maju. Tapi alhamdulillah dengan pengalaman mungkin masyarakat tahu pada saat saya menjadi sekretaris kota administratif itu, saya melakukan tugas-tugas itu dengan karena memang ya Metro ini agak ya menurut saya kok potensinya kecil sekali, hanya 2/3 dari satu kecamatan zaman eranya Lampung Tengah lama dulu ditetapkan menjadi sebuah kota metro. Berarti dari semua sisi itu Metro lemah sekali. Dan Lampung Tengah hari ini saya lihat 66 kali lipatnya Metro. Lampung Tengah hari ini. Kalau potensinya mungkin malah 102 sekian kali lipat kalau potensi, secara potensi. Tapi kalau manusia masih bisa kita adu. Kalau waktu itu mungkin dialog didiskusikan dengan baik itu setelah saya pengalaman menjabat sebagai wakil satu periode 2000 sampai 2005 sampai 2015. Sebenarnya tidak ada, harusnya nggak milih Metro jadi sebuah kota. Harusnya ini. Ya. Nah, kalau tidak ada alasan-alasan politis, harus milihnya itu Metro menjadi ibu kota Lampung Tengah atau ibu kota Lampung Timur. Jadi dibekal.
Jadi, atau malah ide yang pernah muncul, metro adalah sebuah kabupaten dari bedeng 1 sampai 67 Pak. nah, kalau itu berdasarkan sejarah kolonisasi sebenarnya. Itu sebenarnya diusulkan kota itu sudah mencakup itu. Karena pada saat pemerintah Lampung Tengah lama itu ceritanya itu mengusulkan metro sebuah kota itu bukan hanya 2/3 kecamatan tadi, 7 kecamatan yang diusulkan menjadi kota ini, mulai dari Trimurjo, Metro sendiri, Pekalongan, Batanghari, Punggur, itu yang dulu. Metro Kibang. Iya, Metro Kibang itu kan bagian dari metro sebenarnya, bagian dari metro. Jadi sebenarnya yang diusulkan itu 7 oleh pemerintah lama itu 7, tapi karena alasan-alasan geografis yang mungkin teori pertumbuhan kota itu memang nggak cocok. Masa kota kalau ini sawah melulu, sawah melulu. Dia kan hampir metro saja pada saat dibentuk menjadi sebuah kota itu 53%, 51 dan 30% itu lahannya sawah. Sawah teknis. Jadi tentu kan tidak memenuhi untuk persyaratan sebuah kota itu sebenarnya tidak memenuhi. Tapi waktu itu ya memang mungkin sudah kodratullah juga juga yang disetujui. Cuma bahkan meskipun ada demo-demo untuk supaya masuk ke metro. Kalau demo itu udah akhir, udah berdirinya metro, merasa bahwa khususnya Metro Kibang dan lain sebagainya itu, sebagian Punggur, sebagian Trimurjo itu pengen masuk ke metro Pekalongan, itu pengen karena pelayanan kepada masyarakat otomatis kota itu lebih baik daripada kabupaten gitu. Oke, jadi tahun 2000 sampai 2005 apa Pak yang berkesan, dan Pak Lukman sebagai wakil ya waktu itu, dan tentu ada kerjasama yang baik ya sebagai kota baru, otonom baru, dipilih oleh DPRD dengan biaya yang sangat-sangat murah. Jadi apa yang menurut Pak Lukman berkesan, dan akhirnya nanti Pak Lukman kan punya modal itu gitu. Saya pikir apa yang saya temui, apa yang saya rasakan dalam proses itu memang betul-betul itulah namanya parlemen itu dalam kondisi yang sangat-sangat baik, DPR kita sangat baik, kemudian masyarakatnya juga welcome dan damai, tenang. Walaupun kalau namanya problem politik, artinya dinamika politik pastilah ya namanya partai. Tapi waktu itu belum nggak begitu kita rasakan ya. Jadi yang paling berkesan untuk saya adalah proses pemilihan itu sendiri. Karena saya orang yang merasa tidak belum punya bekal yang cukup, belum punya kemampuan, pengalaman yang masih hijau. Jadi camat pun baru jalan 2 tahun. Itu harus mengikuti satu proses yang seperti itu bisa. Ternyata bisa. Dan dengan manuver-manuver politik kita tidak, kalau dibandingkan dengan kondisi yang terjadi saat ini luar biasa. Bedanya sangat jauh. Bahkan saya minus kalau dari sisi material. Hanya yang punya saya teman, sahabat, baik itu organisasi, kemasyarakatan, sosial politik itu cukup banyak pada saat itu. Jadi betul-betul pemilihan itu pure, tidak ada aroma politik uang, aroma politik kekuasaan itu tidak muncul sama sekali. Kebetulan yang ditunjuk sebagai PJ Wali Kota pun Pak Jimbo Herman Senior, saya itu luar biasa, orangnya paling menguasai tentang pemerintahan itu. Betul pilihan pemerintah pusat untuk menjadikan beliau itu seorang pejabat wali kota yang sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi sebuah kota, bukan sederhana itu. Bukan sederhana. Paslah nunjuk beliau itu sebagai wali kota, pejabat wali kota. Nah, kemudian saya hanya berdasarkan kerja lapangan karena saya tidak punya basic tentang ilmu pemerintahan. Saya memang awali karir saya mulai dari seorang pesuruh di sebuah dinas waktu dinas kesehatan Lampung Tengah lama itu. Kemudian terakhir saya punya pengalaman kecamatan yang belum terlalu lama. Camat waktu itu masih kepala wilayah, jadi masih punya wilayah. Jadi betul-betul kita masih dihadapkan pada tugas-tugas masyarakat, sosial kemasyarakatan yang demikian berat. Tapi alhamdulillah saya sudah mulai. Nah, saya harus
ke Metro karena kalau untuk istilah saya dipanggil, saya diharapkan, saya dijemput ke Metro itu. Saya bukan mencari-cari. Siapa saja itu yang jemput? Banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat sesepuh itu banyak sekali dari teman-teman yang ada di tokoh agama, tokoh masyarakat. Terus sampai jemput saya ke Sentiraman. Pertama kali bapak-bapak ini mengejek saya nih, mainin saya, wong saya nggak punya kemampuan apa-apa kok untuk jadi wakil, untuk mewakili Pak Moses sebagai wakil wali kota. Tapi sekali, 2 kali, 3 kali baru saya tergerak. Ya udahlah, pada saat itu ya salah seorang dari anggota DPR itu partai politik lah. Ya mungkin saya nggak usah saya sebutkan terlalu nanti. Itu yang mendorong saya, mengajak saya bermanuver kepada teman-teman yang ada 25 anggota dewan itu bermanuver. Itu dialah yang mendampingi saya. Ada tokohnya itu masih ada saksi mata kalau suatu saat di hadirat itu masih ada di Metro ini. Jadi akhirnya majulah saya. Dalam proses itu betul-betul luar biasa. Anggota DPR Kota Metro itu cuma 25 orang. Kompetitor dalam artian partai yang sudah mencalonkan. Ada sebuah partai politik yang punya anggota 9, satu partai politik itu menguasai DPR itu. Dari 25, 9 sudah. Kemudian ditambah dia berkoalisi dengan 2. Sudah 11. Satu partai 9 ditambah 2 partai 2 berkoalisi untuk bergabung menjadi calon wali kota dan wakil wali kota. Sedangkan kami Pak Moses itu ya waktu itu otomatis Golkar kan. Golkar masih single majority. Walaupun di DPR pun kalah dia, jumlahnya nggak banyak amat. Kalau nggak salah hanya 6. Kalau saya nggak salah ingat saya 6. Lah saya kan nggak, ya pada saat masih sebagai PNS, sebagai camat ya pendukung Golkar lah pasti waktu itu mensempokan itu. Golkarisasi birokrasi. Oh itu udah bukan rahasia umum lagi, bukan rahasia umum lagi. Nah disitulah manuver-manuver yang sangat diperlukan. Terlahir setelah pemilu pencoblosan disaksikan mata oleh masyarakat di kantor DPR-nya masih di kantor BPKAD sekarang itu depan shopping center itu. Unggul lah, kita sudah 13-12, bayangkan dari partai yang tercela berai itu melawan yang udah punya 11, kalah dia yang udah punya 11 ini. Kamilah yang Pak Moses dan Lukman Hakim lah pada saat Februari 2020 terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Metro yang pertama hasil dari produk dari pemilihan di DPR. Nah itu ceritanya. Visinya kemudian apa Pak? Nah Pak Moses pada saat mencalonkan bersama saya menjadi wakilnya itu, visi kota Medan itu dengan pertimbangan saya sendiri nggak ikut membahas secara dalam, Pak, karena beliau memang senior saya dan kemudian memang sudah duduk di sebagai asisten 1 pada saat itu sudah wali kotip segala macam. Pak Moses itu udah sekda di daerah lain dengan pengalaman ilmu sekolahnya yang cukup baik. Dia menentukan visi kota Medan itu adalah kota perdagangan, jasa dan industri kerakyatan. Dia berpikir kalau nggak salah pada saat itu karena Metro terletaknya di tengah, ex ibu kota Lampung Tengah, dia canangkan visi itu. Ya kami sudah pasti saya tidak bisa menghindar. Saya sebagai wakilnya harus sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wali pada saat itu. Jadi visi itu kemudian dikerjakan dalam 5 tahun dan menurut Pak Lukman apa yang kemudian menjadi keresahan Pak Lukman ya? Ya namanya tugas wakil wali kota. Undang-undang juga menentukan itu cuma 3. Yang intinya adalah pokoknya melaksanakan tugas bersama-sama wali kota, membantu wali kota, mewakili wali kota. Itu undang-undang kan? Undang-undang penetapan daerah kan seperti itu. Jadi saya katakanlah ya tugas itu nunggu aja perintah dari Pak Wali. Sebelumnya kan nggak ada bupati, wakil bupati kan nggak ada. Sebelum itu kan nggak ada kan. Jadi tunggu perintah. Nah itulah manfaatkan tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Saya manfaatkan untuk banyak belajar, banyak mengkaji, banyak membaca tentang pemerintahan itu. Kok dalam pemikiran saya kok nggak pas ya kalau kota perdagangan itu. Metro punya potensi yang sangat tinggi di dalam hal SDM, sumber daya manusia, karena dia adalah ibu kota, bekas ibu kota Lampung Tengah yang luar biasa.
ada 11 perguruan tinggi negeri dan swasta. Pada saat itu. Pada saat itu sekolah-sekolah sudah berkembang, orang dari mana-mana banyak numpuk di Metro. Saya hanya berpikir sedikit. Dan kemudian katakanlah pejabat-pejabat pemerintahan kota Metro pada saat itu ada di Metro semua. Itu kan sebuah potensi, sebuah kekuatan. Saya hanya berpikir dengan potensi-potensi yang saya sebutkan, universitas, sekolah SMA, SMK-nya, kemudian SMA maju semua dengan banyak lembaga, Muhammadiyah, lembaga NU segala macam, kan satu potensi yang nggak bisa kita kecilin, Nah itulah yang saya berpikir, waduh gak cocok kayaknya perdagangan dengan kualitas sumber daya manusia yang memenuhi, karena kebetulan itu yang pemecahan Lampung Tengah, Lampung Timur ini kan kebingungan nih juga. Orangnya banyak orang dari Metro ini. Kenapa enggak kita berpikir tentang meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara umum? Berarti kan pendidikan. Dengan pendidikan di Metro baik, dengan pendidikan di Metro maju, dengan situasi yang kondusif, suasana memang adem-adem ayem. Metro itu memang dari dulu terkenal kan, terkenal dari dulunya. Saya berdiskusi dengan para tokoh pendidikan terutama yang cukup banyak di Metro, berdiskusi dengan teman-teman yang dekat dengan saya di lingkungan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, alebulan. Kenapa kita nggak pendidikan? Karena ya nggak banyak di provinsi ini, kecuali Bandar Lampung ya, karena ibu kota provinsi pastilah fasilitas-fasilitas banyak, orangnya banyak. Nah, Metro kenapa nggak menyusul itu? Saya bilang. Maka saya buat tim kecil. Pada saat saya mau mencalonkan, sebelum mencalonkan saya udah buat tim kecil yang membahas tentang visi itu. Kan itu waktu itu sudah mengetahui apakah akan terjadi demokrasi langsung. Pada awalnya tidak. Ini ada cerita sedikit yang agak memotivasi saya, menimbulkan katakanlah semangat dan tekad saya untuk bisa maju jadi wali kota, karena ya dalam proses hasil saya jadi wakil Pak wali kota saya Pak Moses Herman itu awal tahun ketiga, karena belum ada aturan terbaru, dia sadar atau tidak sadar langsung dia ngomong sama saya, Adinda Pak Wakil, katanya, nanti pilkada depan Pak Wakil aja maju, saya nggak kuat dengan sistem dengan DPR, dengan langsung seperti itu. Siap Kak, kata saya panggil dia Kak, saya siap Kak, insya Allah. Nah, mulailah saya tahun ketiga itu saya berkira, saya harus belajar banyak nih, belajar sama beliau, karena beliau guru pemerintahan, guru politik awal saya. Beliau nggak bisa saya kecilkan, beliau sangat berarti buat saya. Dengan APBD berapa Pak posisi saat itu Pak? Kalau nggak salah itu hanya 300 miliar. Oh enggak lah, enggak, hanya 100-an miliar mungkin, nggak ada, karena masih kita banyak disusui dari kabupaten induk kita kan. Gaji-gaji masih ada. Ingat saya sekali pada saat pertama kali ada DAU itulah, ada kita punya itu pun DAU kita 110 miliar pertama dapat. 110 miliar itu pun ya kalau kita mau bicara agak bohong sedikit di dalam pemerintahan, menambah panjang jalan, kan indikatornya kan itu, menambah panjang jalan, menambah kewenangan, bahkan kecamatan dari 2 kecamatan jadi 5 kecamatan kita mekarkan, itu kan pada saat kita mau usulan DAU itu. Nah itu, maka Metro alhamdulillah dengan waktu itu yang banyak ditugasi memang saya untuk katakanlah menjemput, untuk berusaha untuk supaya setinggi-tingginya ke pusat ya. Ke pusat itu memang Pak Wali, Pak Muasef, udah lah tuh gimana caranya supaya kita maksimal. Gitu loh, supaya kita maksimal. Ya, ini kita dengan saya berkonsultasi, kemudian melengkapi indikator-indikator yang diperlukan, persyaratan yang diperlukan untuk DAU-nya agak memper itu, yaitu saya lakukan itu. Hanya pada saat pertama
pembagian di seluruh Indonesia itu kan sekaligus pada saat itu. Tahunnya berapa ya saya lupa. 2000 udah 2004 apa ya, sekitar itu. Di masa kepemimpinan Pak Moses dan Pak Lukman, apakah anggaran dengan ya seminim itu, dan kalau hari ini kan anggaran metro ini kan hampir 1 T ya. 1 T sudah bahkan. Udah 1 T bahkan ya. Kemudian apakah dengan visi kota perdagangan, jasa dan industri kerakyatan tadi juga dipikirkan tentang investasi pendidikan gitu? Sudah tidak ada sama sekali gitu. Ini kan keresahan seorang wakil. Ya. Yang kemudian tentu kalau terlalu kemajuan istilahnya nggak boleh juga. Istilahnya lancang lah dia gitu. Tahu diri lah Pak Lukman ya. Jadi belum. Memang saya rasakan pada saat itu masih belum katakanlah belum mulai dirintis secara nyata. Mungkin kalau belum jadi prioritas. Belum jadi prioritas. Karena saya juga ya harus membatasi diri, atau belum beranilah saya terlalu ini. Bagaimanapun masih sendiko dawuh sama wali lah, bagaimanapun, karena saya yakin juga beliau itu paham banget. Karena yang tanda tangan Pak Wali nggak mungkin. Saya harus ya samina wa ta'na dengan beliau. Hanya saya berbuat yang hanya saya manfaatkan untuk belajar lah, untuk memahami, mendalami. Di mana itu nanti juga ada refleksinya muncul pada saat mungkin udah adu gagasan pada saat udah mau mencalonkan itu, karena beliau akhirnya ya mungkin karena dia sudah lihat saya mempersiapkan, dia nggak ngajak saya lagi untuk maju, dia mencari pasangan. Kalau dia ngajak saya jujur saya pasti akan tetap bersama beliau. Waktu itu pas pencalonan 2005 beliau sama siapa? Beliau sama Pak Darsono. Oh iya, sama Ledar ya. Iya. Itu beliau masih kepala kampung, kepala kelurahan. Iya masih. Tapi udah pimpinan partai kalau nggak salah pada saat itu kan. Ya, itu dia udah aktif di partai Pak Darsono itu. Jadi hanya itulah. Andai kata saya harus banyak mengakui lah, secara jujur saya mengakui tentang ilmu pemerintahan tidak akan saya Pak Moses itu dengan background beliau alumni PDN ya, dan beliau kan di mana-mana orangnya ya cum laude lah, di PDN segala macam ya. Artinya saya sangat beruntung, saya sangat berterima kasih setelah ini saya pernah menjadi wakil beliau itu. Walaupun saya juga prihatin, saya juga ada penyesalan itu, kenapa mesti saya berkompetisi dengan beliau. Kenapa kok tidak dilanjutkan? Kok nggak dilanjutkan? Kalau dilanjutkan mungkin akan, ya saya pun akan lebih hebat lagi, bisa 2 periode jadi wakil, bisa 2 periode jadi wali. Iya bisa 2 tahun mungkin, tapi qadarullah kan seperti yang terjadi, nggak bisa juga dihindari. Oke. Dan pertanyaannya begini Pak, jadi di masa itu kan bias politik kesukuan kan juga muncul Pak, dengan posisi metro itu 80% bisa dikatakan orang Jawa kolonisasi gitu. Dan kayaknya politik yang seperti itu kan masih efektif juga dilakukan di Indonesia ya. Nah pada masa itu dengan demokrasi langsung kan pasti ada ketakutan itu ya. Makanya kenapa pasangan pasti Lampung Jawa, Jawa Lampung begitu. Nah pertanyaan saya sebenarnya kan semua suku punya budayanya masing-masing. Nah kalau kita bicara konteks pendidikan, apakah itu juga dipikirkan oleh Pak Lukman gitu, sebagai orang yang sejak tahun ketiga sudah resah tentang kita nih nggak punya apa-apa nih kota ini, tapi perguruan tinggi ada sekian, sekolahnya sekian, dan sekolahnya favorit. Lalu kemudian budaya lokalitas ini kan penting juga untuk menunjang sistem belajar. Apa yang Pak Lukman pikirkan pada masa itu? Itu sangat terpikir, itulah yang sebagian besar menggayuti pemikiran saya masuk di setiap gerakan yang saya lakukan itu. Ya harus kita rubah nih, karena kalau potensi yang ada tentang pendidikan ini tidak kita manfaatkan seoptimal mungkin, ini akan sia-sia. Akan ada pelambatan pembangunan di kota metro ini.
Ini betul-betul saya rasakan. Maka begitu saya baru mau nyalon saja di 2004 mungkin pada saat itu 2005 kan baru prosesnya itu. Saya udah terpikir banget. Saya udah sering diskusi ke Unila dengan almarhum Armeni Asir, itu yang orangnya agak keras kan tentang itu, agak keras dia itu. Waktu itu terakhir dia dekan Fakultas Hukum itu. Saya dulu dengan Prof. Marjuki itu luar biasa sih, intens sekali itu tentang hal itu, membahas bagaimana kedepannya seperti apa Metro dengan potensi yang demikian besar. Kalau nggak dimanfaatkan itu akan jadi. Tapi kalau kita manfaatkan justru Metro pasti akan ada percepatan. Dengan pendidikan diminati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya dari provinsi, bahkan mungkin bisa dari luar, dengan adanya potensi perguruan tinggi, dengan adanya potensi sekolah-sekolah berkualitas itu. Dan ternyata betul. Jadi kalau pendidikannya kita angkat, kita upkan sesuai dengan kita perkembangkan, dilandasi dengan SDM baik yang bergerak di bidang pendidikan sendiri, para akademisi itu, maupun dari Pemda sendiri yang memang pada saat pemekaran itu SDM-nya apa adanya karena diambil sana ambil sini, itu ya akan banyak sekali manfaatnya, multiplier efek daripada multiplier efek dari itu luar biasa. Maka saya berani menyampaikan yang pertama kali visi saya mencalonkan di 2005 itu Metro sebagai kota pendidikan yang asli, maju, makmur, aman dan demokratis. Saya tanamkan itu dengan satu konsep yang mulai dari konsep program-program tahunan, program-program 5 tahunan, sampai program jangka panjangnya. Waktu itu berangkat dari partai apa tuh 2005 tuh? Saya memang kan bukan orang partai 2005. Itu dulu belum ada ketentuan untuk mundur juga ya dari PNS ya? Enggak ada ketentuan. Karena hanya partai itu tolong demokrasi sedang cari format, cari SOP dia, belum ada. Jadi kalaupun kita mau gandeng partai yang tadinya waktu wakil itu ada partai yang dukung saya, tapi kemudian lari di 2005, ada juga itu. Ada juga karena nggak setuju dengan prinsip-prinsip atau apa yang saya lakukan. Ada juga. Ini real. Waktu itu belum sangat mengikat. Jadi saya hanya minta ya dengan modal hubungan pertemanan, hubungan silaturahim itu, partai-partai agama yang saya kebetulan, yang dukung, ya PKB, ya PAN, bahkan PKS enggak. PKS yang saya jadi wali kota tidak mendukung saya dia, karena dia mengkritik saya, dia nggak setuju dengan satu organisasi yang saya pegang pada tingkat provinsi juga pada saat itu. Itu ceritanya. Jadi betul-betul dinamikanya sangat baik, tapi karena tidak ada unsur, sekali lagi, materialismenya di dalam itu tidak ada. Jadi betul-betul pure. Kalau tuh ada paling bantuan operasional. Ya terakhir itu udah jadi juga ya, karena merasa tanggung jawab aja. Salah satu partai kita buatin kantor, kantor. Tapi bukan dengan APBD juga, dengan uang pribadi apa yang saya dapatkan. Ya pokoknya kalau kita ngomong demokratisasi, saya punya kesimpulan makin jelek lah Pak. Lebih bagus zaman Pak Lukman. Kalau saya pun langsung bisa menyampaikan, masih murah itulah. Bukan murah saja, orang pun belum terkontaminasi dengan pikiran-pikiran buruk, dengan memperkaya diri sendiri, dengan mengambil kepentingan materi yang seperti sekarang ini. Justru memang saya bisa menyimpulkan bahwa demokrasi kita masih dirusak oleh orang partai politik sendiri. Oke, kita kalau ngomong itu kan nanti kemana-mana, jangan. Sekarang kita 2005 dengan singkat Pak Lukman menang, ditakdirkan menang. Takdir Allah memenangkan Pak Lukman. Satu lagi mungkin yang tadi terkait karena sejarah di kota ini, sistem apa yang sukuisme itu kan tadi sempat diungkit sedikit kan, belum kita lihat. Memang betul, itulah yang satu kekuatan yang ada pada diri saya. Karena kebetulan ini ya nasibnya, mungkin orangnya pintar, orangnya mampu. Pak Moses itu pada saat kompetisi dengan saya kalahnya di situ. Harus jujur diakui, karena tadi 80% tadi mendukung
saya. Ada soft majority. Iya. Ya kan? Itu terjadi naluri lah, itu naluri. Jadi mayoritas senyap itu dengan demokrasi yang banyak-banyakan seperti ini, jujur dikatakan Pak Lukman itu ketolong. Iya, tertolong itu tertolong. Maka ada slogan yang gitu-gitulah menurut saya yang mesti harusnya kita jujur harus kritik Pak, bahwa demokrasi yang seperti itu belum open, walaupun tapi kebutuhan waktu itu akhirnya begitu ya karena ada masanya sih seperti itu, ada masanya gitu. Saya sih berharap sebagai orang Jawa yang lahir di Lampung juga, ke depan politik kita sudah, karena demokrasi sedang cari bentuk tadi gitu, maka ke depan tuh mesti kapabilitas ya, demokrasi talenta gitu. Nah kembali ke akhirnya kan ke pendidikan Pak, saya sih sangat tertarik begini, kenapa Jogja akhirnya banyak muncul orang-orang hebat. Sebenarnya orang hebat tidak hanya di Jogja, ada orang dari Sumatera Utara, saya lihat dari Sulawesi, militan datang ke kota itu, orang terbaik kuliah di tempat itu, mengumpulkan talenta-talenta terbaik, dan akhirnya pencanangan Jogja ini sebagai kota pelajar. Anggaplah yang dilakukan Pak Lukman juga fasenya sama. Orang kayak saya ini kan juga sebenarnya tidak lahir asli dari metro kan, lompat saja. Saya kebetulan kalau 12 rumah dari tempat saya metro, karena ada Praman itu kan metro. Jadi saya metro jadi saya 500 meter baru ketahuan metro gitu. Tapi kan posisi saya di pinggiran Lampung Tengah, meskipun akses pendidikan dari warga kami rata-rata sekolah di metro. Nah pertanyaannya begini Pak, kenapa Pak Lukman juga akhirnya bisa punya kesimpulan di masa itu ya, dan orang kan tidak banyak berpikir itu, bahwa pendidikan ini visi apa tuh ini? Kok malah visinya ke pendidikan? Ya, betul. Meskipun pada akhirnya kan kalau orang yang ngerti ada multiplier efek tadi, bahwa dengan mencanangkan pendidikan banyak orang datang. Tentu kemudian ekonomi hidup otomatis berkembang. Nah, kemudian yang paling menarik adalah munculnya orang-orang kreatif di masa depan, yang akhirnya karena investasi pendidikan tadi, banyak orang akhirnya punya inovasi. Nah ini kan Bapak tanam 10 tahun loh Pak. Betul. Nah apa yang menurut Pak Lukman kemudian setelah memimpin 10 tahun ini, ada hal yang pasti banyak, saya tidak mau mengatakan puji-puji saja kesuksesannya, buktinya indeks pembangunan manusia kita waktu itu juga muncul tinggi, prestasi SMA juga luar biasa di tingkat nasional gitu. Tapi kan pasti ada yang Bapak sesali itu, kenapa ini tidak terwujud? Kan visi pendidikannya bukan hanya milik Pak Lukman. Kalau menurut saya harus dilanjutkan oleh wali kota selanjutnya, karena kita ini tidak punya apa-apa. Nggak punya tambang, ya kan? Nggak punya, kalau toh jasa sumber daya alam nggak ada gitu. Apa keresahan-keresahan Pak Lukman di usia yang sudah 73,5 ini, dan menurut Pak Lukman apa yang mesti dilanjutkan dalam visi pendidikan ini? Kalau Mas Dharma nyampaikan sebuah kegalauan ya, kalau saya bilang kan kegalauan tentang pendidikan yang perlahan-lahan hilang dari kota metro. Saya tidak menyebutkan bahwa saya berhasil, enggak ya. Tapi semangat masyarakat yang sudah muncul pada saat itu tentang pendidikan, sudah katakanlah menempatkan pada posisi yang teratas tentang pendidikan, yang lambat laun ya. Hilang betul enggak sih? Lambat laun, karena saya memang sudah melakukan langkah-langkah untuk itu. Dari bagaimana bicara tentang pendidikan kepada masyarakat, baik yang real maupun yang tidak real. Saya banyak bicara waktu itu tentang ada jam belajar masyarakat, di bawah itu ada rumah pincer, kita awati, itu yang berkembang, karena multiplier effect tadi bisa positif bisa negatif nih. Bukan hanya positif saja yang terjadi. Ya, termasuk kos-kosan. Termasuk kegiatan, termasuk kajian ilmu pengetahuan teknologi, dan ini kan banyak negatifnya juga kalau nggak kita antisipasi. Ya, tapi banyak positifnya lah. Iya, oke. Kalau boleh dibelah aja lah bagi dua, positif sama negatif. Itu kalau boleh dibelah aja jadi dua. Nah, itu kan harus diantisipasi semuanya. Bagaimana seperti yang di Universitas Payung ini lakukan kebudayaan masyarakat, itu bukan ujuk-ujuk loh, itu melalui proses yang perlu waktu,
perlu semangat, perlu dana akhirnya. Betul kan? Yang Mas Dharma rasakan pasti seperti itu. Saya udah bisa duga, walaupun nggak pas banget saya udah bisa duga. Tapi kan ini juga hasil yang Bapak tanam ya. Nah itulah makanya. Bedanya kami adalah pendidikan berbasis komunitas. Iya, Gitu. itulah makanya kan, karena ini bukan hanya yang nampak hanya sekolahan saja, baik secara fisik maupun secara kualitas dan lain, kan bukan. Betul. Tapi bagaimana pola pikir masyarakat terbentuk. Maka saya bisa ada jam belajar masyarakat. Matiin TV dulu sih, waktu itu belum ada jet-jet. Iya, saya ingat itu kebijakan Matikan TV dong, maghrib sampai isya tuh untuk belajar. Jam belajar masyarakat. Jam belajar masyarakat. Nah, itu tidak pernah saya dengar. Ya mohon maaf loh, saya tidak mendiskreditkan beliau-beliau yang tidak pernah bicara. Oke, ini keresahan satu. Keresahan kedua saya bantu Pak. Rumah pintar gimana Pak? Wah, rumah pintar apalagi fisik sudah ada, tinggal melengkapi, dan kalau namanya pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat kan harus berkesinambungan. Ini program ini nggak boleh dipotong karena ganti wali kota, ganti bupati, ganti gubernur, nggak boleh loh. Itu udah naif banget itu kalau dipotong. Iya. Bahkan tidak dipikirkan sama sekali. Maka saya justru memang masyarakat lah yang harus jeli memilih pemimpin itu. Jangan karena sesuatu, tapi bagaimana yang punya wawasan. Karena saya punya punya definisi menurut saya. Namanya lurah, kepala desa, namanya camat. Waktu itu kepala wilayah, sekarang sudah administrasi aja. Namanya bupati, namanya wali kota, namanya gubernur, namanya sampai ke presiden. Itu saya pikir bukan sembarangan orang yang pasti Allah itu sudah ada. Ini pantas, ini pas, ini enggak. Menurut saya seperti itu. Ini dalam proses perkembangan kan jadi beda. Karena kan kalau zaman dulu ada istilah kejawen itu pamong. Itu artinya sangat-sangat luas. Orang yang bisa ngemong aja itu kasarnya. Ngemong itu kan luas itu. Harus ada persyaratan khusus bagi seorang yang mau menduduki jabatan yang disebut tadi, sehingga dia mampu bagaimana dia punya wawasan, bagaimana dia punya pertimbangan yang akhirnya akan mengambil kebijakan-kebijakan untuk masyarakat itu bisa dengan sangat baik. Ada prinsip lagi yang aku lupa tadi, ing madya mangun karso, ing Waktu Puri Handayani terakhirnya itu luar biasa banget loh sebenarnya. Itu sudah hilang. Nah ini sebenarnya yang harus kita tanamkan kepada generasi-generasi sampai Gen Z lah, istilahnya harus ditanamkan seperti itu, Dharma. Jadi tadi betul, payung ini terbentuk bukan memang dari proses yang cukup panjang. Bagi saya ini adalah proses estafet bahwa karena ditanamkannya visi selama 10 tahun itu ya. Iya. Visi itu kan sebenarnya 20 tahun. Iya. 20 tahun. 20 tahun ya. Masalah itu dilanjutkan secara kuat atau tidak, tapi sudah tidak bisa ditolak legitimasi kota pendidikan ini. Dan efek dari orang yang terdidik tadi, dia resah, dia sadar, dia melakukan pergerakan. Jadi kalau saya datang ke desa-desa Pak, karena kebetulan kami ada sekolah desa, orang dari kepala desa nginep, banyak sekali kepala desa pada datang ke sini nginep, belajar tentang desain, belajar tentang pemberdayaan desa dan sebagainya. Saya melihat bahwa apa yang dikatakan Anies Baswedan bahwa manusia itu bukan sumber daya. Manusia itu kalau dianggap sumber daya berarti dia bahan baku. Tapi kita bicara pendidikan sebagai peningkatan kualitas. Kalau manusianya berkualitas, berarti dia akan kreatif. Kalau kreatif, dia akan bisa cari solusi di permasalahan. Nah, apa yang Bapak rasakan nih? Kalau saat itu Bapak melibatkan model kayak akademisi ya, UNILA, UM, ya macam-macam untuk bergabung memikirkan termasuk adanya kebijakan jam belajar, ada rumah pintar, kemudian bagaimana prestasi-prestasi sekolah, karena waktu itu juga SMA masih dikelola oleh kota kan gitu. Nah, hari ini kan kita rasakan nih, kok kayaknya kampus jalan sendiri, pemerintahan jalan sendiri,
Kemudian masyarakat kreatif kayak kami ini di pemberdayaan ini ya punya community sendiri. Kalau kami kan pemberdayaan supaya kuat, ya cari duit lewat bikin pasar lah gitu. Iya. Tapi gini Pak, tujuan payung ini bukan ekonomi Pak. Tujuan payungnya adalah peningkatan kualitas manusia, berarti pendidikan. Contoh tadi malam kami pesantren wirausaha itu wajib setiap seminggu sekali. Dan itu adalah pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Nah, masa Pak Lukman kan belum fase itu. Pak Lukman sedang menanam benihnya. Lalu muncullah orang-orang yang datang ke kota ini kreatif. Ya. Lalu kemudian karena dia terdidik, dia akhirnya sadar, oh, oke lah kita manusia terbatas, tapi kita sekarang melakukan pergerakan kecil-kecil nih. Tapi tantangannya banyak Pak. Hari ini kalau bisa dikatakan musuh nggak musuh lah. Tantangan kita birokrasi makin budek. Iya. Infrastruktur makin jelek, ya kan, lampu-lampu banyak yang mati, politik uang makin tinggi, masyarakat kita makin pragmatis. Jadi yang salah ini juga bukan hanya pemimpinnya gitu. Bukan, memang masyarakat itu kan, maka saya bilang tadi pemimpinnya itu harus memenuhi persyaratan yang memang tidak tertulis sebenarnya, persyaratan yang saya bilang termasuk sampai Tutwuri Handayani tadi kan ya. Itu kan sebuah proses sebenarnya. Nah, ini diawali dengan proses yang salah kita sekarang ini yang sudah agak kebablasan, pemilihan pemimpin itu sebenarnya. Dimulai dari situ. Karena menurut saya, ya kebetulan ya saya tidak astagfirullah tidak terlalu kalau kita kan memang dari bawah nih ngerti proses, ngerti bagaimana sulitnya, ngerti bagaimana enaknya, ngerti bagaimana kan harus mumpuni di dalam itu. Jadi dia bisa. Nah, proses pemberdayaan masyarakat seperti yang di payung ini sudah dilakukan. Sebenarnya kalau mau dikaji betul, saya 2005 dilantik jadi wali kota Metro. 2006 sudah saya lakukan. Bagaimana pemberdayaan masyarakat itu saya gelontorkan dengan bahkan APBD yang kecil saja pada saat itu bisa saya belah-belah, saya berikan langsung ke kelompok-kelompok masyarakat. Nah, Pokmas. Lah iya kita bedah Pokmas. Saya itu bukan bisa begitu aja. Saya belajar dari ada salah seorang bupati di Jawa di Temanggung pada satu kecamatan ITB, Insinyur Sukoco itu Insinyur Sukoco namanya, sudah saya baca bukunya, saya pernah temuin beliau. Gimana sih prosesnya Pak Bupati gitu. Itu yang saya lakukan sebenarnya. Teman-teman, jadi Pokmas ini seperti model demokratisasi pembangunan. Jadi pemerintah memberikan penganggaran, tapi yang mengerjakan model versi gotong royong ya. Jadi bayar, tapi kemudian masyarakat sendiri yang belanja sendiri, membangun dengan kualitas sendiri. Ini drainase payung ini sampai sekarang awet, itu adalah hasil Pokmas zamannya Pak Lukman. Tapi drainase yang di dalam, mohon maaf, kenapa isinya hanya pasir? Yaitu hasil pascanya Pak Lukman. Ada satu contoh yang cukup monumental di Yosomulyo ini, di sebelah timur itu. Tokohnya masih ada Pak Haji Amin. Pak Haji Amin itu tokoh tua itu. Oh, saya bantu, tolong. Saya waktu itu dimotivasi juga tantangan Menteri Kesehatan. Waktu itu ibu perempuan dulu Menteri Kesehatan. Siapa wali kota di luar Jawa yang bisa bangun pos kesehatan keluarga, poskeskel. Kalau bisa dalam waktu sekian, bisa sekian persen dari wilayahnya saya kasih hadiah. Saya dapat 1 miliar waktu dari Menteri itu langsung. Saya kasih modal 15 juta pada saat itu dari APBD. Dia bisa bangunkan puskesmas itu 40 sekian juta. Oh, saya bantu nih cash dengan memenuhi ketentuan persyaratan dana dari APBD kan, itu kan nggak bisa dikasih gitu aja dari kantong, bukan. Saya bantu, Pak Amin bisa bantu 40 sekian juta bangun poskeskel itu. Sampai sekarang itu masih monumen itu. Saya masih ingat karena itu depannya kan ada musola. Ya. Nah, saya kan banyak pedagang-pedagang masih dari situ juga ada pedagang payung cerita. Mbak Amin itu kalau udah teriak sumbangan deh lewat musola orang datang bawa uang. Itu yang pertama saya coba, maka saya bilang monumental. Setelah itu 1 miliar lebih per kelurahan untuk menggerakkan Pokmas. Maka tadi omongan Mas Dharma tadi tentang drainase tempo dulu yang buatan Pokmas lebih baik itu, dan itu mengatasi beberapa masalah. Masalah banjir yang tahu persis siapa sih? PU itu tahu.
Serahkan aja kepada masyarakat. Nah, tapi itu dalam proses perjalanan setelah sekian tahun berjalan, ya dikotori juga dengan oknum-oknum yang punya otak, punya otak pemborong. Nyari selisih. Karena kalau prinsip saya dulu, APBD 100 juta diberikan kepada pemborong, itu kalau separuh aja 50 juta yang masuk aja sudah sangat bagus. Tapi kalau diberikan kepada kelompok masyarakat yang betul-betul kelompok masyarakat, 15 juta bisa jadi 40. Berapa persen coba peningkatan pemberdayaan masyarakat itu? Masyarakat bangga. Dia bisa mengatasi pengangguran, yang nggak kerja jadi kerja. Bisa seperti itu, Mas Dharma. Jadi betul-betul kalau udah itu muncullah aturan-aturan yang harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Padahal sekarang kesempatan sangat luas. Ada dana dari pusat, dana dari yang namanya dana kelurahan, dana desa. Kan enteng banget ya APBD. Kenapa enggak kita sekarang ini kita gerakkan lagi kelompok-kelompok masyarakat itu dengan simbolnya payungnya LPM dan lain sebagainya itu untuk menangani masalah-masalah di masyarakat oleh masyarakat, dari masyarakat oleh masyarakat. Masyarakat khusus kalau Metro pengalaman saya tidak terlalu sulit untuk ini lo nambahi, bukan malah ini lo ngerok gitu. Itu sebenarnya makna pemberdayaan masyarakat itu yang harfiahnya seperti itu. Jadi pada akhirnya kan tadi kita ngomong pendidikan, seolah-olah ngomong pendidikan kan hasilnya nggak langsung. Ini kita langsung ngomong bagaimana metode-metode Pak Lukman dalam pembangunan infrastruktur nih. Tapi sebenarnya menariknya gini loh, pendidikan ini punya kontribusi besar dalam transparansi. Kalau orang banyak terdidik, banyak orang itu kritik. Dan kritik ini dibutuhkan dalam demokratisasi. Seorang wali kota itu senang sebenarnya kalau dikritik dalam artian supaya anak-anak buahnya, mohon maaf, dinas-dinasnya nggak jadi maling. Gitu, Pak. Iya, pengalaman. Saya sangat punya pengalaman. Dan saya juga demo Bapak kan? Iya sih demo itu bukan. Dan kalau dituduh zaman dulu demo panas bunga, bikin kasih nasi bungkus nggak ada. Saya juga nggak pernah minta proyek sama Pak Lukman. Saya kritik karena saya sadar bahwa ada yang perlu juga harus ditransparansi, dan ini bukan tentang Pak Lukman sebagai individu. Kembalinya sebenarnya kepada manusianya. Tapi kita harus punya pemikiran bahwa masyarakat itu bukan tidak baik semua. Masih banyak masyarakat yang punya semangat, masih banyak masyarakat yang jujur, masih banyak masyarakat yang sifatnya pejuang. Karena negara kita ini kalau kita mau kembali ke sejarah tadi ya dari situlah muncul kemerdekaan ini. Nah, itu jadi sebenarnya luas. Pendidikan itu kalau menurut saya tetap yang utama. Yang utama dan pertama. Dan kita terus optimis untuk itu, Pak ya. Saya optimis, kalau saya sampai mati pun saya optimis itu. Tapi ya itu tadi harus ada evaluasi, harus ada yang peduli. Maka saran untuk pemerintahan yang baru, kalau boleh, tolong Dewan Pendidikannya betul-betul berfungsi dan diisi oleh orang-orang yang memahami tentang masalah-masalah pendidikan. Pendidikan itu bukan muncul begitu saja. Emang peran Dewan Pendidikan apa sih Pak sejauh ini? Ya memberikan masukan dong kepada daerah harusnya. Masukan aja. Kalau dia bukan tim sukses, jangan ambil tim sukses. Kalau yang terjadi kan itu memberikan masukan dalam rangka kepala daerah, pemerintah ini mengambil kebijakan. Apakah hanya di tangan Dewan Pendidikan? Tidak. Tapi kalau orang-orang yang tahu kan dia bisa mengumpulkan. Ya memang ada zamannya, ada masanya kan. Tapi pada saat ini bisa dihimpun menjadi bahan, menjadi bukan. Karena gini, di zaman Azwar Anas Banyuwangi, semua dinas adalah dinas pariwisata, karena dia punya visi pariwisata yang keren, dan ada banyak perubahan ya dari festival-festival dan pantai-pantai yang indah di Banyuwangi. Kalau di zaman Bapak itu adalah orang yang sejak awal saya kota pendidikan. Dan tentu kalau Bapak ngomong Dewan Pendidikan, itu berarti ada aktor-aktor yang mesti dilibatkan dalam pencanangan kota pendidikan. Nah, kalau ada wali kota yang tidak aware dengan itu, tidak peduli dengan itu, mau ditaruh di Dewan Pendidikan kan juga cuma jadi pajangan. Justru itu malah sudah salah. Yang makanya menunjuk menjadi Dewan Pendidikan, menjadi stakeholder yang ngurusi pendidikan itu harus orang-orang yang mumpuni, yang memang dia mampu, dia bisa dan dia mau.
Karena banyak orang, ya itu nggak mudah memang, Mas Dharma, hal seperti itu sangat tidak mudah. Perlu satu konsistensi dalam prinsip. Tapi tentunya ya itu tadi kembali. Kita harus koreksi kita juga, kita mampu nggak, ngerti nggak tentang itu. Kan gitu, mau belajar nggak? Soal nggak ngerti nggak masalah, tapi kita mau belajar nggak? Mau perhatikan nggak? Ini pengalaman saya. Ya alhamdulillah kalau zaman kita dulu, ya saya bukan sekali lagi didukung dengan apa, dengan stakeholder, dengan teman-teman yang membantu yang kuat kan. Kalau saya sendiri nggak bisa apa-apa loh, nggak bisa apa-apa saya ini. Tapi dengan nunjuk dinas pendidikan yang pas, yang ngerti, walaupun itu juga masih harus bongkar pasang, ngerti tentang infrastruktur yang baik itu. Betul nih. Nyamber. Kepancing saya ini. Kepancing. Di zaman Pak Lukman, kenapa jalan mundur kenapa sekarang? Kepancing saya sekarang. Tadi kan drainase cuma kan. Ya. Sekarang infrastruktur jalan nih. Ya, dalam perkembangannya memang itu sangat kompleks banget, masalahnya banyak. Masalah satu kebijakan kita untuk menentukan siapa. Pokoknya kalau namanya pekerjaan, apalagi namanya fisik, berikan sama yang ahlinya. Kalau tidak diberikan sama yang ahlinya, rencanakan dengan baik. Perencanaan yang baik sudah 50% pekerjaan itu selesai. Tidak asal-asalan. Artinya tidak sesederhana itu, Pak Mas Dharma, tidak sederhana itu. Tapi harus perlu konsistensi, perlu komitmen yang keras, perlu ya segala macam lah. Aku nggak mau nyalain lah nanti. Tapi sekarang gini Pak, pertanyaan saya, apakah uang kita ini kurang ya? Enggak. Zamanku APBD cuma berapa? Tapi dengan dalih yang macam-macam. Prinsip APBD itu gampang. Prinsipnya gampang, sama dengan di keluarga kita. Bapak sebagai kepala keluarga, saya sebagai tahu saya dapatnya berapa nih. Mau dihabisin berapa? Mau pakai untuk berapa, mau saving berapa, kan tahu kita, bisa kan. Tapi karena sudah nggak imbang antara kebutuhan rutin sama kebutuhan masyarakat, ini udah nggak imbang sekarang ini. Ya ini tak kritik aja secara nggak tak tutup-tutupi. Kenapa? Dari September 2006 kalau nggak salah ada satu PP yang menyatakan bahwa kepala daerah itu tidak boleh ngangkat pegawai honorarium semamaunya. Sekarang berapa jumlah honorarium tadi? Kabarnya udah di atas 3.000. Akhirnya kan jadi beban nih. 3.000. 2.000 apa 3.000? 3.000. Saya baca terakhir. Udah jadi beban loh. Akhirnya rutin jomplang kan. Pertahankan antara beban rutin dengan beban publik. Belanja publik dengan belanja rutin. Ini kalau bisa imbang. Kalau nggak mau jomplang, jangan banyak-banyak jomplang. Baru kita bisa ngatasi infrastruktur itu. Gitu loh. Dan infrastruktur bukan sembarangan juga. Kalau mau kerja itu nggak sembarangan juga. Terhadap orang yang ngerti tentang bina marga ya harus kasih bina marga. Ngerti tentang cipta karya harus kasih cipta karya. Jadi semua bisa dijaga. Tapi kalau pemberdayaan masyarakat itu yang dari bawah. Kewenangan kelurahan apa sih, bottom up. Kewenangan kecamatan apa sih, masyarakat ngerti. Iya itu Pak, tadi hasil dari panen pendidikan akan muncul orang-orang kreatif gitu. Nah sekarang balik lagi infrastruktur tuh. Jalan yang kita lewatin ya semuanya dari depan sawah itu kan dicor Pak. Zaman Pak Lukman ya. Sampai sekarang ini kan awetnya luar biasa. Tapi kalau udah depan puskes, tiba-tiba mau ditambal bolak-balik, 2 bulan aja udah bolong lagi. Iya gitu. Nah itu tadi, kenapa? Problemnya di mana itu? Gampang aja, nunjuk yang ngerjain jalan itu nggak pas, bukan ahlinya. Ngerjain jalan kan real itu, fisik tuh kelihatan, ketok mata kan. Ya kalau cuma dia kereker sedikit terus ditutup, jadi perencanaannya aja udah salah. Saya bilang tadi perencanaan yang baik itu 50% sudah. Itu ada hubungannya nggak dengan menyepelekan visi pendidikan? Ya sangat banyak karena tadi orangnya nggak ngerti, orangnya ngertinya coba supaya untungnya banyak. Dia punya gelar tapi nggak terdidik ya, ya bisa saja, bisa karena orang sekolah pun pintar itu banyak caranya. Minteri. Artinya kan ketika tadi kita bicara pendidikan kan substansinya adalah orang tuh jadi kritis ya. Orang jadi punya solusi, orang jadi kreatif. Orang jadi malu. Orang jadi malu. Nah, itu. Sekarang budaya malu nggak ada, nggak punya malu. Nggak punya malu. Terus kalau
anggarannya misal kurang, Pak, ada pengalaman nggak nyari-nyari di pusat, terus kemudian Itulah. Ya kebetulan ya yang saya lakukan ya, saya tidak juga mau ini, mudah-mudahan yang mendengar, yang baca ini juga bisa memahami. Karena Metro dalam kekurangan yang sangat tinggi di dalam tadi saya sudah cerita tentang bagaimana kita mengupayakan DAU kita tinggi. Itu kan ya harus kita silaturahim. Bukan berarti nggak ada mau ngasih duit, mau nyogok sana ini, nggak ada. Udah orang kan nggak bisa semua seperti itu. Ya, beban tanggung jawab anggaran sudah jelas. Yang menyangkut nasional namanya APBN. Yang menyangkut provinsi ada BD provinsi. Yang menyangkut kota, yang nyangkut kelurahan kecamatan tadi udah kita kasih. Zaman saya ada dana, ada bantuan untuk kelurahan, Pokmas tadi. Nah ini harus kita lampaui semua. Menjadi seorang katakanlah pemimpin, manajer pemerintahan harus ngerti ini. Ngerti ini jenjangnya banyak. Jadi kita ya kalau untuk provinsi datengin dong provinsi, gaul lah, ngobrol lah, ngerti. Ngobrolnya juga bukan sama Pak Kadisnya, bukan sama Pak Gubernurnya aja, sama yang ngerjain itu ngobrol kita. Ngobrol, oh ya ini tanggungan provinsi ini gimana nih? Kami kan meter terbatas nih, nggak punya. Bagaimana sih kalau itu? Kan ada anggarannya, kalau nggak tolong masukin. Kan bisa begitu. Ke pusat pun jangan hanya lapor menteri aja, ya kapan kita mau ketemunya menterinya setengah mati, jenjangnya banyak banget, protokolnya banyak, dia sibuk. Saya pernah satu saat, ini satu peristiwa yang mungkin menurut saya berkesan juga. Pada saat jalan Lampung Tengah terputus, jembatan apalah ke Tulang Bawang itu terputus, nggak bisa kan, jalan kita yang cuma sedikit ini harus dilalui jalan mobil-mobil gede, hancurlah selama berapa bulan. Jalan di kota, jalan negaranya hancur, jalan alternatifnya hancur semua. Waduh, sini saya harus ngadep Pak Menteri, Pak Basuki Hadi Pak Basuki pokoknya. Pak Basuki Hadi Mulyono. Ngadep gimana? Padahal saya kenal beliau. Saya punya sejarah juga sama beliau. Tapi kalau ngadep sebagai menteri gak akan ketemu di kantor. Waktu itu beliau menteri sudah. Dan sebelumnya masih Kasubdit juga, maupun saya udah. Kasubdit tadi. Masih tadi Kasubdit saya udah kenal. Karena beliau itu orangnya Gus Dur. Saya udah kenal, udah sering ngopi. Nah, setelah aku berpikir, kok ada undangan nih? Pencanangan Smart City, keynote speak-nya Pak Menteri PU. Udah Pak Asisten sama Pak Kadis PU tolong bikinin saya proposal untuk penanganan jalan negara, sama akibat jalan negara kita ini rusak, jalan alternatif kita hancur. Nanti kita bawa pas tanggal ini, cepet buat proposalnya. Pak Kadis PU dampingi saya. Kita ikut acara itu di JCC, Jakarta Convention gitu. Langsung ada. Begitu dia habis keynote speak, aku udah bawa map, tak tunggu di bawah panggung. Pak Menteri, mohon maaf Pak Menteri. Apa Pak Wali katanya, dia tahu kan. Pak Wali, enggak Pak, ini saya punya masalah yang sangat besar, mohon maaf, saya enggak sopan, saya tunggu Bapak di sini. Saya tunggu Bapak di sini. Apa? Oh iya Pak, nanti saya tangan. Setelah saya di belakang hari banyak bupati-bupati dari Jawa itu ngintil. Begitu lihat nyampein dia ngomong juga, tapi nggak bawa proposal. Akhirnya Pak Menteri nyatet masalahnya bupati-bupati di proposal saya. Itu hari Selasa saya ingat betul. Karena perhatian Pak Menteri hari Jumat udah nurunin tim coba dari PIK ke Metro. Ke Metro. Tahun 2004 itu 14 atau 13 itu. Yang akhirnya dana, karena dia menterinya Jokowi akhirnya dana untuk rehabilitasi jalur Teginan Gunung Sugih diambilnya untuk dalani Metro.
Itu sebenarnya Pak. Ya itu berkesan betul untuk saya, artinya menangani masalah itu tidak terlalu lama, tapi kita harus mau seperti itu, mau berdua. Pak, dan zaman itu kalau Bapak tuh viral-viral zaman sekarang, mungkin Bapak viral juga ya. Kayak Deddy Mulyadi gitu kan bisa tuh. Ya. Kalau namanya belusuan itu kan daripada Pak Jokowi duluan kita. Iya. Tapi Adipura, Raya Adipura itu kan. Ya itu sial, ya sih bukan sialnya sih, tapi enggak, udah memang jangannya zamannya udah beda. Ya, iya. Dan zaman itu zaman akhir-akhirnya Pak Lukman, 2014-15 kan masa-masa setahun kan terakhir kan gitu. Itu sebenarnya enggak lah, kita enggak berarti memang udah bagiannya. Oke, karena yang kita itu nggak usah gitu. Tapi kan orang menyaksikan bahwa di masa Pak Lukman itu jalan bagus. Ya itulah artinya perencanaan tadi harus bagus. Kita sudah rencanakan dengan bagus. Saya turun sendiri melihat jalan, pada saat perencanaan kita kawal bapedanya bagus, kita koordinasi, kita baguskan ke PU dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa main-main nih. Dulu ada pertama ada latasir yang saya batalin, itu inget nggak? Waktu itu ke blow up juga di media itu. Yang tak giniin kok. Sepatu saya rusak gara-gara itu. Kan nggak ada lagi. Kalau enggak, janganlah tasir apa prinsip apa soal teknis itu saya nggak mau, yang penting jalan saya bagus. Nah, pemanfaatan anggaran itu harus pas, harus pas banget, nggak bisa sembarangan. Lah saya sekarang ini kan ya nggak, untuk wallahu alam, sorry saya nggak akan seperti gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir, tapi saya butuh podcast lanjutan lagi sama Pak Lukman. Pertanyaan terakhir tuh begini, Pak Lukman tuh saya tahu kemarin terpanggil lagi untuk mendukung akhirnya Pak Bambang, dan saya tahu Pak Lukman juga bukan orang yang pengen kembali ke kekuasaan, tuh saya kira enggak, meskipun Pak Lukman juga kemarin mau nyalon dewan, tapi karena saya ini kawannya jalan pagi ya, kata beliau dari awal, saya kan cuma tes aja, karena saya juga nggak mau pakai duit. Istilahnya cek ombak aja. Dan faktanya memang nggak pakai duit itu ya nggak kepilih teman-teman. Ya betul, nggak kepilih. Nah kita lupakan yang itu. Tapi dengan posisi Pak Bambang ini menang, kemarin juga Pak Lukman saya lihat bergerilya memenangkan Pak Bambang juga gitu. Tentu ada harapan dong Pak. Jadi pertanyaan terakhir ini kan, harapan itu bukan harapan pada Pak Bambangnya, harapan sebagai pemimpin baru dan untuk Kota Metro ke depan, apa yang ingin dititipkan sebenarnya Pak Lukman sehingga Pak Lukman akhirnya oke saya mau dukung beliau gitu. Terima kasih Mas Dharma, ini closing statement ya, karena sudah menyangkut hal yang sangat sebenarnya sensitif. Tapi mudah-mudahan yang terimanya nanti juga atau yang mendengarkan podcast kita ini tidak sesensitif yang saya bayangkan. Tapi nanti ada podcast lanjutan. Ya, insya Allah kita akan pasti diberikan kesehatan untuk mampu berbuat lebih banyak, memberikan saran masukan lebih banyak kepada pemerintahan yang baru. Memang tidak ringan tugas pemerintahan yang baru dalam hal ini Pak Bambang dan Taufik ini tidak ringan. Kondisi Metro yang sudah memang cukup tidak baik kalau saya katakan, baik infrastruktur maupun tentang masyarakat secara umum, dalam hal pendidikan yang selama ini jadi rohnya Metro itu sudah, tapi saya pikir bisa beliau nanti bisa memaklumi, kemudian bisa banyak mendengar, melihat dan mendengar, melihat kenyataan benar mendengar dan bisa menentukan langkah-langkah kebijakan yang tetap harus berdasarkan prioritas. Jangan hanya maunya siapa, maunya Bapak, maunya saya, maunya Anda, tapi maunya masyarakat. Ini harus didengarkan. Tapi memang cukup banyak. Dan saya mohon maaf Pak, kalau beliau mendengar, tidak cukup hanya jalan bagus dan lampu terang, tidak cukup. Untuk itu aja Metro saat ini, itu kondisi itu sudah berubah. Pada saat saya 20 tahun yang lalu bicara seperti itu mungkin benar, karena kondisinya. Kalau sekarang ini sebenarnya ya sudah, jalan sudah harusnya bagus. Terang memang sudah, listrik sudah di mana-mana, nggak ada lagi yang terrealisir, nggak ada lagi KLP kok. Dulu masih ada KLP segala macam, tapi Bapak sudah harus melihat. Yang pertama, kalau kita bicara dari awal tentang sumber daya manusia tadi yang harus Bapak menjadi perhatian yang sangat
Serius. Prioritas, bahkan menurut saya prioritas pertama untuk penataan birokrasi, karena Bapak tidak akan bisa untuk setiap saat itu berada di lapangan. Kalau saya dulu bilang wali kotanya pendidikan, ya kadis pendidikan dong, saya cuma koordinatornya. Wali kotanya infrastruktur, ya kadis PU dong, ngertinya betul tentang perencanaan. Bapeda seorang yang betul-betul ngerti tentang metro secara mendasar, bukan hanya ngerti-ngertian aja, ngerti secara mendasar. Jadi perencanaan yang baik 50% pekerjaan kita sudah selesai. Tapi pekerjaannya amburadul, sampai akhirnya pekerjaan kita akan menjadi amburadul. Nah, saya hanya berpesan penataan sumber daya manusia melalui jalur birokrasi merupakan prioritas yang utama. Jadi nggak main-main ini, nggak main-main. Kemudian penataan lingkup pemerintah kota sendiri dalam artian wilayah ini juga sangat perlu. Ya, kalau mau bicara tentang Adipura, banyak kok pejuang-pejuang Adipura tempo dulu. Jangan kecilkan pasukan kuning itu. Jangan kecilkan tukang sapu, itu sangat menentukan. Jangan tentukan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kelurahan. Untuk budaya masyarakat, rasanya juga kita tidak boleh kecilkan itu. Ajak masyarakat. Metro nggak terlalu sulit. Istilahnya gesahnya metro ini ada di masyarakat. Itu kalau kita pandai, itu tidak terlalu sulit. Dan Bapak, Pak Bambang, Pak Rafiq adalah pamong. Kembalikan ke situ. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu closing yang tidak menyakiti. Hanya saran sebagai orang tua. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Lukman. Semoga sama-sama terus pikiran-pikiran ini bisa didengar oleh banyak orang. Sehat selalu. Amin. Dan salam Pak. Salam Payungi. Payungi terus berkembang jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.